Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program. Generasi smart, berkarakter, cerdaski. Oke students, nah langsung saja. Untuk soal literasi bahasa Inggris, itu dia pertanyaannya pasti seputar bacaan ya. Nah, jadi full of reading text. Nah, jadi ada soal nih, ada sebuah bacaan yang terdiri dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ya. Nah, but remember, you have to read the question first ya. Nah, tapi ingat, sebelum mengerjakan, kalian itu perlu membaca dulu pertanyaannya. Oke, jadi baca dulu pertanyaannya. Bukan teksnya dulu ya. Nah, so the question for number 1, the paragraph preceding the passage most likely discussed. Oke, paragraph preceding the passage ya, most likely discussed. Nah, kalau pertanyaan paragraph preceding, itu dia menanyakan bacaan sebelumnya ya. Oke, atau kita bacaan sebelumnya. Oke, nah jadi ini itu materi transition question. Oke, sebelum kita lihat jawaban untuk nomor 1, saya jelaskan sedikit dulu ya tentang pertanyaan paragraph preceding ini. Nah, jadi paragraph preceding itu dia bagian dari transition question ya, atau pertanyaan transisi nih. Nah, jadi transition question itu terbagi atas 2 ya. Ada yang namanya paragraph preceding, nah seperti yang di pertanyaan 1, oke. Nah, ada juga yang namanya paragraph following, oke. Jadi ada 2 jenis nih pertanyaan transisi. Nah, apabila pertanyaannya paragraph preceding, maka kita diminta untuk mencari bacaan sebelumnya nih, atau paragraf sebelumnya. Atau paragraf sebelumnya. Nah, maksudnya, nah misalnya ya, sini terdiri dari dua bacaan ya, yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, misalnya nih, ada 3 lah, misalnya 3 paragraf. Nah, kalau pertanyaan yang muncul adalah paragraf preceding ya, nah maka kita diminta untuk mencari apa bacaan sebelumnya atau paragraf sebelum masuk ke paragraf 1. Oke, jadi apa sih bacaan di sini? Bacaan sebelumnya yang dibahas sebelum kalimat paragraf pertama yang ada di teksnya. Gitu ya. Nah, sementara kalau pertanyaannya paragraf following, itu kita diminta untuk mencari bacaan ya, atau paragraf selanjutnya. Oke, bacaan atau paragraf selanjutnya. Oke, nah maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kita diminta untuk mencari apa ya pembahasan selanjutnya setelah paragraf terakhir ini. Oke, jadi kita diminta melanjutkan gitu. Apa sih pembahasan selanjutnya? Nah, itu kalau pertanyaannya paragraf following. Nah, tipsnya gimana sih menjawab soal seperti ini? Oke, nah kalau paragraf preceding, nah kalau paragraf preceding, karena kita diminta untuk mencari apa sih pembahasan sebelumnya ke paragraf pertama yang ada di teks, maka tipsnya kalian cukup membaca kalimat pertamanya ya, atau paragraf pertamanya. Nah, so read the first sentence or first paragraph ya. First paragraph of the text. Nah, jadi cukup dengan membaca kalimat pertama ataupun paragraf pertama dari bacaannya. Nah, kenapa? Karena bacaan sebelumnya ya, bacaan sebelumnya yang kita mau cari ini ya tentunya harus nyambung dengan kalimat pertama yang ada di teksnya. Oke? Nah, jadi untuk dengan kalimat pertama ataupun paragraf pertama yang ada di teksnya. Nah, kalau pertanyaannya paragraf following, maka tipsnya
Cukup dengan membaca, oke, tips. Nah, so read the last sentence ya. Nah, last sentence or last paragraph. Of the text ya. Nah, jadi untuk pertanyaan paragraf following ya cukup dengan membaca kalimat terakhir ataupun paragraf terakhir dari bacaannya ya. Nah, kenapa? Karena paragraf terakhir yang ada di bacaan itu ya tentunya harus nyambung lagi tuh dengan pembahasan selanjutnya. Oke? Nah, semoga kalian bisa paham ya untuk pertanyaan seperti ini. Nah, kalau gitu coba kita lihat pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Nah, so the question for number 1, tadi kita diminta untuk mencari bacaan sebelumnya ya, paragraf preceding nih. Nah, apa sih bacaan sebelumnya? Sebelum masuk ke bacaan yang ada di teksnya atau paragraf pertamanya. Nah, coba kita lihat paragraf pertama ya. Oke, paragraf pertama di sini dijelaskan nih. Nah, jadi paragraf preceding kita diminta untuk mencari apa sih pembahasan sebelumnya. Oke, paragraf pertama yang ada di bacaannya. Nah, kalimat pertama nih, ada kalimatnya without an audience, tanpa adanya audience ya atau penonton ya. Nah, men run slower. Nah, jadi men katanya itu berlari lebih lambat and women faster. Nah, dan kalau wanita itu katanya lebih cepat ya dalam berlari tanpa adanya audience atau penonton gitu. Nah, the lack of spectators during the COVID virus pandemic appears to have had a noticeable effect on the performance of athlete. Okay, of the performance of athletes at the 2020 Biathlon World Cup. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskannya bahwa kurangnya spektator. Spektator itu ya sama dengan audiens, penonton ya. Ini sama nih kayak audiens yang dimaksud. Nah, audiens. Nah, jadi kurangnya audiens selama pandemi coronavirus muncul ya. Nah, atau tampaknya memberikan dampak yang menarik perhatian ya, noticeable. Itu artinya menarik perhatian. Nah, menarik perhatian. Nah, terhadap performance-nya para atlet. Oke, nah jadi katanya tanpa adanya audiens ini atau tanpa adanya penonton, spektator selama coronavirus pandemik itu memberikan dampak yang menarik perhatian para performance dari atletik. Oke, nah kita lihat nih, apakah bisa temukan apa pembahasan sebelumnya? Nah, coba kita lihat ya opsinya. Oke, so di sini ada opsi A, characteristic of athletes that enjoy attention from their fans and audience. Nah, apakah nyambung nih kalau di bacaan sebelumnya kita membahas tentang karakteristik dari para atletnya yang katanya menikmati perhatian dari para fans dan audiensnya? Nyambung nggak tuh kalau karakteristik dari atlet yang dibahas? Nah, sementara kalimat pertama tadi dijelaskan bahwa kurangnya audiens atau penonton itu memberikan dampak yang menarik perhatian terhadap para atlet kan? Nah, atau opsi B, nyambung nggak tuh kalau bacaan sebelumnya langsung contoh dari kompetisi olahraga yang menggambarkan terbatas. Nah, kalau untuk opsi saya rasa tidak ya, nggak nyambung tuh kalau dari contoh langsung pembahasan tadi kurangnya audiens memberikan dampak terhadap performance atlet. Nah, atau C, types of audience, male and female athletes in competition, beberapa tipe audiens. Nah, pembahasan sebelumnya kalau kita bilang tipe audiens. Nah, sama nih kayak yang opsi A tadi kan, oh ya kalau yang opsi dari audiens yang menonton atlet male ini kayak A karakteristik. Oh, kalau A ini karakteristik dari atlet. Kalau C itu
types of audience atau the different level of engagement between male and female audience. Audience yang male sama female. Namun tidak. Male and female athletes perform without an audience. Nah, yang mana tuh kira-kira nyambung dengan? Nah, so the best answer is error. Ya, jawabannya adalah E. Situasi di mana male and female athlete perform without an audience. Nah, jadi bacaan sebelumnya ini situasinya gimana seperti itu. Nah, terus dilanjutkan tadi di kata pertama paraf 1 bahwa tanpa adanya audience ini oke, without an audience, tampak hadap performa dari atlet male and female.